film ini mungkin ke teman-teman media dan di dalamnya tadi juga ada komedi, ada tentang keluarga seperti apa? Iya, ini kisah komedi keluarga, ada kakak beradik bertiga perantau dan mereka berusaha untuk membayar warisan yang ternyata adalah utang di tanah perantauan itu, di kota perantauan itu, dan mereka ternyata menemukan tidak gampang mencari uang gitu, mencari cuan itu tidak gampang, dan akhirnya karena kedaruratan mereka mulai mencari jalan pintas, mulai dari pekerjaan yang halal, yang hampir haram, malah sampai masuk ke saham yang mereka rimbanya nggak paham gitu. Tapi kalau Wiro sendiri belajar mungkin tadi juga main saham dikit-dikit itu coachingnya berapa lama dan bahasa Sundanya juga sekaligus itu Coachingnya sama dia kalau saham sama si Abi, karena emang ini sebetulnya based on true story hidupnya Abi enggak ya. tapi emang apa namanya Abi dan tim udah melakukan riset soal saham itu, jadi kita tinggal ngulik sedikit karena udah terbantu banget. Kalau soal Sundanya memang ya saya bukan orang Sunda, kita semua belajar lagi gitu. Ada vocabulary yang memang mungkin pernah kita dengar, ada yang enggak gitu. Terus apa namanya, dari kebetulan di rumah saya itu ada yang kerja namanya Mang Suhali. Nah, Mang Suhali itu kalau ngomong kayak si Utan. Jadi saya setiap hari kalau dengerin dia ngomong tuh kayaknya ini enak kalau dijadiin apa namanya, jadiin referensi buat Utan gitu. Karena kan Utan nih orang yang kegencet sana sini gitu kan, tapi harus lempeng, harus kalem gitu. Apa namanya, kayaknya karakter ini bisa saya jadiin referensi untuk karakter Utan. Selain itu memang kita ada coach bahasa Sunda sama Mas Erik, Kang Erik juga yang jadi HRD di film ini. Ya, kami mengerti lah, kami paham pentingnya buat orang-orang, apalagi orang Sunda, terhadap bahasa Sunda itu sendiri. Jadi kita juga betul-betul serius dalam mendalaminya gitu. Kita datangin dialect coach, kita mau pastiin ini sebenarnya Sunda yang mana yang tepat ya gitu untuk bisa menyampaikan pesan ini gitu. Kita sama sekali nggak ada main-main di sana. Kita seserius mungkin untuk mencapai yang kita inginkan gitu, supaya bisa kena juga ke masyarakat. Tapi pas adegan yang kalian berantem itu berapa kali take ulangan, berapa kali take sampai bisa dapat adegan yang guling-guling? Oh, maksudnya sama Anya juga itu gimana chemistry yang kalian bangun? Yang lain mau apa yang obat? Yang kalian berdua sampai guling-guling ya. Yang dikontrakkan. Dan adegan di PT. Iya. Habis itu sebetulnya kita udah pernah lakuin di pas lagi workshop tuh, kita pernah lakuin adegan itu, tapi kan kita nggak tahu nih tempatnya seperti apa gitu. Tapi begitu masuk ke setnya, wah ini enaknya digini, enaknya digituin gitu. Apa namanya, terus pas ketemu sama Aji yang harus ngasih dia sesuatu itu tuh juga tenaganya kuat banget gitu. Gimana cara meeting ini biar nggak bergerak gitu. Jadi memang banyak improvisasi, banyak penyesuaian juga, tapi mudah-mudahan adegan-adegan itu tuh yang bikin real bahwa kakak adik itu memang kayak begitu sih. Buat Anya sama Vino ini kan kayak 80% tadi Sundanya kental banget kan ya itu. Itu kesulitan nggak sih kalian sendiri untuk belajar bahasa Sunda, dan berapa lama sih untuk kalian melatih supaya dapat gitu loh feel-nya gitu? Latihan sebulan ya. hampir sebulan. Ada coachnya. Jadi memang setiap hari kita ada reading, abis reading ada jadwalnya lagi buat coaching dialek Sunda dan bahasa Sunda gitu sama orang Sunda asli. Cuman yang paling penting ketika kita kan Abi sebagai penonton pertama gitu kan, jadi ketika kita simulasi tanya dulu maunya tetap Sunda, dialek atau bahasa Indonesia, karena itu kewenangan saudara. Karena pilihan itu gitu, kalau teman-teman dari apa namanya, dari yang orang dari asal Sunda pengennya Sunda semua gitu, tapi kan penonton kita kan dari seluruh Indonesia gitu. Ada hal-hal yang memang kita menangkan, ada yang kita kalahkan, ada yang kita ambil tengah-tengah gitu. Nah, supaya sampai, yang penting kalau buat saya pribadi, yang paling penting adalah apa namanya, pesannya tuh, emosinya tuh sampai nggak ke penonton gitu.
percuma juga kita effort ke satu hal tapi teman-teman semua ketika nonton nggak bisa ngerasain itu gitu, sayang banget. Jadi memang dan kita juga beruntung ketika kita syuting banyak banget krunya yang berasal dari Jawa Barat, walaupun nggak cuma dari Bandung ya, ada yang dari Tasik, ada yang dari Garut, sementara mereka beda-beda gitu ininya gitu. Yang penting setiap kita dialog, kalau ada yang salah aja, ada yang nyeletuk tuh, nggak gitu gitu. Tapi Jadi kita tetap, terbantu. walaupun pakai bahasa Indonesia pada akhirnya tetap dengan dialek Sunda. Jadi ya tetap dapat aja. Dan memang digambarkan walaupun ini bukan bahasa Sukabumi ya, karena kan ceritanya Sukabumi itu kan kota sebagai kayak simbolik gitu loh. Itu kota satelit atau kota istilah transit gitu ya. Yang memang orang-orangnya itu lebih dekat ke kota besar gitu. Dan beberapa yang kita riset juga anak-anak mudanya tuh memang pengen banget lebih ke berasa kota gitu. Contohnya ini, ya asli Bogor gitu. Kalau ngomong gua lu gitu ngomong Pengen jaksel pisan. Sundanya tetep tapi gua lu gitu. Nah, itu udah salah satu riset yang paling gampang gitu. Sukabumi, Bogor itu kan menjadi referensi kita gitu kan. Dan kebetulan Abi juga tinggal di Bogor ya. Hal-hal di sekitar kita lah yang kita jadiin referensi untuk film ini gitu. Untuk semua cast kalian ke bawah nggak sih yang kayak ngomong anjing-anjingnya setelah syuting berakhir? Bawah ya. Itu lama-lama dari susah jadi enak banget gitu. Jadi pengen ngomong kayak gitu terus. Kayak gitu mulu gitu. Apalagi intonasi gitu ya. Itu ke bawah sih. Masih ngomong. Intonasi ke bawah. Berapa lama kalau Dino sendiri atau Anya atau yang lain ke kehidupan nyata? Ya, Aku 3 minggu kayak. Setelah sampai dari selesai syuting 3 minggu. Nempel ya? Masih anjing-anjing aja ya. Iya, ada hanya itu bilangnya anjing gitu lagi ngapain? Anjing gitu. Bawa. Ya ke bawah kadang-kadang misalnya kayak lagi ada apa kalau misalnya anak saya tuh kalau denger kenapa begitu ngomongnya gitu, ngayun gitu. Ya itu sebenarnya proses aja sih. Danang, kamu Saya nggak ngomong anjing. Iya, yang Payo Kuto. Gimana membangun chemistry bertiga nih sebagai kakak adik Pak? Mungkin Kita tonjok-tonjokan. Kita suka hangout bareng, kita olahraga bareng. Pas habis reading suka kayak olahraga, misalnya tenis atau bulu tangkis. Jadi memang kita sebagai personal tuh juga deket gitu, bukan hanya karena syuting aja. Jadi enak pas syuting, udah kayak tawa aja. Sering dapat sogokan juga dari si Mama. Si Mama kalau syuting tuh bawa makanannya banyak Banyak banget. banget. Memang kan menyatu dengan peluk tuh itu paling top. Itu paling top. Dalamnya Dewi Sri kami. Dalamnya dijampi ya, Pak, biar nurut. Oke, nah ini kan filmnya tentang gampang cuan. Mungkin dari masing-masing semuanya kasih kayak insight atau pesan apa sih yang tentang cuan yang bisa kalian ambil dari film ini yang bisa disampaikan ke penonton nanti? Nang, Jangan besar pasak daripada tiang. Kalau ingin melakukan sesuatu apalagi bermain dengan uang ya, bagusnya disertai dengan ilmu dan info. Nah kalau Aji nggak bisa karena dia masih foya-foya ya. Apa sih? untuk pengetahuan yang cukup aja. Iya. 5 menit lagi ya. Ya intinya uang bukan segalanya, benar, tapi segalanya memang butuh uang, itu udah fakta. Nah, tinggal pinternya gimana kita manajemen keuangan kita. Kalau dari aku, setiap manusia itu selalu hidup dan selalu harus tahu kita semua itu hidup pada konsekuensinya. Bagus nih, udah nyari Saya terakhir. Kalau mau menggunakan uang itu pakai perhitungan ya, jangan pakai emosi.